Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Nur Adila akan menjelaskan tentang pengertian kasahul Quran. Kata kasahul berasal dari bahasa Arab yang membentuk jamak dari kata kisah yang berarti tatabul al-asar atau nampak tilas atau mengulang kembali ke masa lalu. Kata akasa adalah bentuk masdar seperti dalam firman Allah Quran Surah Al-Kahfi ayat 64, di mana disebutkan lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Maksudnya, kedua orang itu mengikuti jejak dari mana keduanya itu datang, dan firman-Nya melalui lisan Ibu Musa, Quran Surah Al-Qasas ayat 11 sebagai berikut, dan berkatalah Ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, ikutilah dia, maksudnya ikutilah jejaknya sampai kamu melihat siapa yang mengambilnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Yusuf ayat 111, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Dengan begitu, pengertian kisah sama dengan kisah yang mempunyai arti segala peristiwa, kejadian, atau berita yang telah terjadi dari suatu cerita menelusuri jejaknya. Menurut perspektif Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan dirinya melalui peristiwa-peristiwa. Namun, wahyunya menggunakan tema-tema yang sudah terkenal dan dinyatakan kembali sampai orang-orang beriman meresapinya. Al-Quran banyak mengandung keterangan tentang kejadian pada masa lalu, sejarah bangsa, keadaan negeri-negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat. Ia menceritakan semua keadaan mereka dengan cara yang menarik, mempesona. Maka dari itu, kisah yang dimuat dalam Al-Quran semuanya cerita yang benar-benar terjadi, tidak ada cerita fiksi, hayal, apalagi dongeng. Jadi, bukan seperti tuduhan sebagai orientasi bahwa Al-Quran yang tidak cocok dengan fakta sejarah. Selanjutnya, macam-macam kasahul Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran terbagi dari 3 macam, yaitu 1. Dilihat dari sisi pelaku, di mana kisah para nabi. Bagian ini berisi tentang ajakan para nabi kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwanya, sikap-sikap orang yang memusuhinya, tahapan dakwah dan berkembangnya, serta akibat yang menimpa orang beriman dan golongan yang mendustakan para nabi. B. Kisah yang berhubungan dengan masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya. Misalnya, kisah orang yang keluar dari kampungnya karena takut mati. C. Kisah yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti perang Badar dan Uhud dalam surah Al-Imran. 2. Dilihat dari panjang pendeknya. Kisah panjang, contohnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Quran surah Yusuf surah ke-12 yang hampir seluruh ayatnya mengungkapkan kehidupan Nabi Yusuf sejak masa kanak-kanak sampai dewasa dan memiliki kekuasaan. B. Kisah yang lebih pendek dari bagian pertama, seperti kisah Maryam dalam Quran surah Maryam surah ke-19. Kisah pendek yaitu kisah yang jumlahnya kurang dari 10 ayat, misalnya kisah Nabi Hud alaihissalam. 3. Dilihat dari jenisnya. Dilihat dari jenisnya, kisah-kisah dalam Al-Quran dibagi menjadi 3, yaitu kisah sejarah, berkisar tentang kisah-kisah sejarah seperti para nabi dan rasul. B. Kisah sejarah atau perumpamaan untuk menerangkan atau memperjelas suatu pengertian. C. Kisah asatir. Kisah ini untuk mewujudkan tujuan-tujuan ilmiah atau menafsirkan fenomena yang ada atau menguraikan masalah yang diterima akal. Kisah-kisah Al-Quran pada umumnya mengandung 3 unsur, yaitu pelaku, peristiwa, dan dialog. Karakteristik kasahul Quran. Al-Quran tidak menceritakan kejadian dan peristiwa secara berurutan atau kronologis dan memaparkan kisah itu secara panjang lebar. Tetapi terkadang berbagai kisah disebutkan berulang-ulang di beberapa tempat. Ada pula beberapa kisah yang disebut Al-Quran dalam bentuk yang berbeda. Di satu tempat ada bagian yang didahulukan dan di tempat diakhirkan. Menurut Khalil Al-Qattan bahwa penyajian kisah-kisah dalam Al-Quran begitu
mengandung beberapa hikmah, yaitu: 1. Menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran. 2. Memberi perhatian besar terhadap kisah tersebut untuk menguatkan kesan yang mantap dan melekat dalam jiwa. 3. Memperlihatkan adanya perbedaan tujuan diungkapkan kisah tersebut, sedang faedah qasahul Quran adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan prinsip-prinsip dakwah dan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh setiap nabi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. 2. Meneguhkan hati Rasulullah dan umatnya dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menegakkan kepercayaan orang-orang yang beriman melalui datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hancurnya kebatilan beserta para pendukungnya. 3. Membenarkan nabi-nabi terdahulu, mengingat kembali jejak-jejak mereka. 4. Memperlihatkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam menunturannya mengenai orang-orang terdahulu. 5. Membuktikan kekeliruan ahli kitab yang telah menyembunyikan keterangan dan petunjuk. 6. Kisah merupakan salah satu bentuk sastra yang menarik bagi setiap pendengarnya dan memberikan pengajaran yang tertanam dalam jiwa. D. Tujuan qasahul Quran. Adanya kisah dalam Al-Quran menjadi bukti kuat bagi umat manusia bahwa Al-Quran sangat sesuai dengan kondisi mereka, karena sejak kecil sampai dewasa, bahkan sampai tua, jarang orang yang tak suka pada kisah, apalagi bila kisah mempunyai tujuan ganda, yakni di samping pengajaran dan pendidikan juga berfungsi. Al-Quran sangat sesuai dengan kondisi mereka, karena sejak kecil sampai dewasa, bahkan sampai tua, jarang orang yang tak suka pada kisah, apalagi bila kisah mempunyai tujuan ganda, yakni di samping pengajaran dan pendidikan juga berfungsi sebagai hiburan. Al-Quran sebagai kisah hidayah mencakup kedua aspek itu. Di samping tujuan yang mulia, juga kisah-kisah tersebut diungkap dalam bahasa yang indah dan menarik, sehingga tak ada orang yang bosan membaca mendengarkannya. Sejak dahulu sampai sekarang telah berlalu 14 abad. Kisah-kisah Al-Quran yang diungkapkan dalam bahasa Arab itu masih update, mendapat tempat hidup di hati umat. Padahal bahasa-bahasa lain telah banyak yang masuk ke museum dan tidak terpakai lagi dalam berkomunikasi, seperti bahasa Ibrani, Latin, dan lain-lainnya. Adapun tujuan kisah dalam secara keseluruhan dapat dirincikan sebagai berikut. 1. Menetapkan adanya wahyu dan kerasulan. 2. Menerangkan bahwa agama semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menerangkan bahwa semua agama itu dasarnya satu dan semuanya dari Tuhan Yang Maha Esa. 4. Menerangkan bahwa cara ditempuh oleh nabi-nabi dalam berdakwah itu satu, dan sambutan kaum mereka terhadap dakwah itu juga serupa. 5. Menerangkan dasar yang sama antara agama yang diajarkan dan Nabi SAW dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, secara khusus dengan agama-agama bangsa Israel pada umumnya. Menerangkan bahwa hubungan ini lebih erat daripada hubungan umum adalah antara semua agama. Perkenalkan, nama saya Erika. Saya akan melanjutkan materi dari Qasasil Quran. Yang faedah dari Qasasil Al-Quran. Yang pertama, memperkuat kepercayaan orang beriman melalui datangnya pertolongan dari Allah. Dan yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip dakwah yang dibawa oleh para nabi. Dan yang ketiga, mengingatkan kembali jejak para nabi. Yang keempat, memperlihatkan kebenaran Nabi Muhammad dalam penuturannya mengenai orang-orang terdahulu. Dan yang kelima, membuktikan kekeliruan ahli kitab.